Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada video kali ini saya akan bahas untuk update dari pergerakan XAUUSD, yang dimana kalau kita perhatikan XAUUSD saat ini sedang berusaha untuk naik kembali ke atas, ya, karena candle hari ini juga mengalami kenaikan kembali. Jadi total XAUUSD ini sudah ada sekitar 1, 2, 3, 4 candle harian yang warna hijau, ya, dan masih belum ada indikasi untuk melakukan reversal kembali. Dan kalau kita perhatikan di sini, XAUUSD ini cenderung sudah menembus trendline-nya. Ini adalah garis trend downtrendnya. Dan saat ini juga kalau kita perhatikan di candle daily-nya, target price-nya itu sebenarnya ada di harga 1832. Jadinya si XAUUSD ini masih berusaha untuk naik ke atas 1832 ini. Karena kalau yang kita perhatikan di sini, ya, area 1832 ini merupakan area support resisten yang cukup penting. Jadi ini cukup penting sekali untuk si XAUUSD. Makanya kalau misalkan dia belum bisa menembusnya, otomatis harga itu akan bergerak turun ke bawah kembali. Lalu kita bahas dulu untuk update dari trend candle 4 jam. Kalau pada candle 4 jam ini, kita perhatikan di sini bahwa si XAUUSD ini selama satu hari ini, ya, dia cenderung untuk sideways di level harga 1821 sampai dengan 1826. Ya, dengan support resisten ini sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk scalping, ya, asalkan dia masih berada di dalam range area supply-nya. Dan saat ini harga itu sudah menembus keluar dari range supply areanya, yang saat ini sudah berubah menjadi demand areanya. Dan targetnya itu kalau saya perhatikan ada di 1832. Dan paling jauhnya itu ada di 1835. Ini ya di sini. Jadi di sini juga ada. Ya, jadi ini adalah patokan terjauhnya. Kalau kita mau ambil patokan terjauhnya, kenapa saya ambil 32? Ya, karena di sini kalau saya perhatikan candle rejection-nya itu lebih kena, ya, untuk semuanya. Jadi secara keseluruhan level 32 itu adalah level yang paling ideal untuk resisten yang akan saya gunakan. Nah, di sini kita perhatikan candle yang ini, ya, yang 4 jam ini, dia itu sempat untuk melakukan retest kembali ke bawah, ya, sebenarnya udah 2-3 kali dia melakukan retest ke bawah, ya, untuk candle harian 4 jamnya. Dan saat ini pada saat dia melakukan retest langsung naik ke atas, ya. Berarti kan retest itu di area 1820, ya. Kalau misalkan dia naik, ya, maka target price itu ada di 1832. Jadi skenario-nya kita buka dulu candle 1 jam. Oke, jadi pada candle 1 jam ini, kalau kita perhatikan ini adalah garis moving average, ya, atau exponential moving average yang saya gunakan. Yang merah ini adalah EMA 20 dan yang orange ini adalah EMA 50. Oke. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk EMA 20-nya, setiap candle mengenai setiap candle mengenai EMA 20 ini, harga itu langsung naik kembali ke atas. Dan saat ini juga kalau kita perhatikan di candle 1 jam, ya, dia sudah breakout keluar dari area 1821-nya sampai dengan 1826-nya dan menuju ke 1832. Jadi kalau misalkan area 1832 ini tembus, ya, misalkan area ini tembus karena ini adalah area resist terkuatnya dia untuk yang terdekat saat ini, ya. Kalau misalkan area ini tembus, maka next targetnya itu ada di garis kuning ini atau pada level harga 1845. Dan skenario-nya, misalkan dia menembus ini dan bertahan di atas 1832, ya, kemungkinan besar itu dia akan sideways, ya, kita bisa coba untuk
Di sini kita bisa entry buy kalau kalian mau entry buy. Ya, dengan stop loss kalian itu bisa kalian letakkan di ujung candle breakout. Jadi misalkan candle breakoutnya itu ada di sini, maka kita bisa tempatkan stop loss itu di sini di 1831. Lalu kalau untuk stop loss yang kedua, ya misalkan kalian mau entry daerah sini, ya entry buy, itu kita bisa pakai stop lossnya itu pada level 129. Kenapa? Karena level 129 ini kalau kita perhatikan, ya di sini kalau kita perhatikan candle itu susah breakout. Ya, candle susah breakout sehingga level ini cocok sekali untuk kita letakkan stop lossnya. Tapi idealnya itu, ya idealnya kalau misalkan kalian mau stop loss, ya pastikan nggak lebih dari 1% ya dari total margin kalian, atau bisa juga nggak lebih dari 2% dari total margin kalian. Itu yang paling ideal kalau untuk stop loss. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan stop loss yang berdasarkan candle atau berdasarkan support resisten, itu bisa saja tidak mengimbangin dengan margin kita yang ada saat ini. Jadi ada beberapa alternatif untuk stop loss. Silakan kalian sesuaikan kembali sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing itu bagaimana. Lalu kalau kita perhatikan kembali di sini, ya misalkan kita mau entry sell di area 1832, ya pastikan itu candle terjadi rejection itu ke bawah. Jadi misalkan candle itu udah naik ke atas nih, ya tiba-tiba candle itu turun lagi ke bawah dan close di bawah sini, di bawah 1832. Nah, itu tandanya ada rejection. Jadi kita bisa tunggu satu candle kemudian, ya kita bisa tunggu satu candle lagi yang mengarah ke bawah, ya dari rejection yang candle pertama ini. Jadi rejection candle pertama ini, ya tutupnya di sini misalkan di bawah 1832. Nah, lalu ada candle konfirmasi yang turun ke bawah. Nah, di situ kita bisa entry. Nah, stop loss kita itu di belakang sumbu candle yang ini, yang breakout keluar ini. Nah, itu adalah salah satu cara entry yang biasa saya gunakan juga, ya. Jadi saya selalu menunggu satu candle konfirmasi. Nah, di situ saya akan entry dan stop loss saya itu biasa saya taruh di buntut atau sumbu belakang candle yang breakout. Jadi sebenarnya kalau untuk stop loss itu ada banyak macam, ya. Jadi cukup bervariatif untuk stop loss itu. Ada yang memakai price action, ada yang memakai support dan demand area, ada yang memakai sumbu candle. Jadi itu menurut saya sangat penting sekali untuk dipelajarin, karena dengan stop loss akun kita akan lebih aman untuk kedepannya. Karena kalau trading itu tanpa stop loss rasanya itu sangat berbahaya sekali dan bisa sangat mencelakakan uang kita yang ada di dalam akun trading tersebut. Kecuali memang kalian memisahkan ya antara akun untuk scalping, swing, ataupun yang untuk invest ya. Jadi bisa juga dipisahkan begitu, tapi cukup ribet kalau misalkan diperhatikan. Jadi lebih banyak itu juga kalau saya perhatikan orang itu menggabung semua dalam satu akun. Tapi tetap saja mau berapa akun itu, yang penting ya kita setiap trading itu harus menggunakan stop loss. Lalu kalau untuk tadi kan untuk posisi sell, kalau yang baik kan sama seperti yang tadi saya katakan, pokoknya sama ya. Jadi ketika dia breakout nih, ketika dia breakout ke atas ini, ya kan, terus close di atas si 1832 ini, ya kita lihat dulu di sini candle-nya turun, ya candle-nya turun atau candle-nya naik. Jadi kalau misalkan candle naik, kita bisa entry di sini dengan stop loss kita itu di belakang sumbu candle yang menerobos ya. Nah, itu kalau misalkan sumbu candle yang menerobos itu adalah sumbu yang cukup pendek atau nggak jauh dari support resisten tersebut. Tapi kalau misalkan terlalu jauh, ya kita mau nggak mau harus menggunakan cara lain ya atau alternatif lain untuk mengamankan
open posisi kita tersebut. Jadi misalkan kalian hitung, misalkan kalian open di 1832, ya di 1832. Lalu ini kan harga candle masuk ya, candle masuk, terus tutup di atas ya, tutup di atas. Lalu di sini kan dia lanjut naik nih. Nah, kita bisa entry di sini. Stop lossnya, kalau misalkan kalian entry-nya begitu ya, dan candle ini benar-benar panjang dari bawah ke atas begini nih, ya kan, kayak candle yang ini misalkan nih, yang hijau ini. Kalau misalkan candle hijau ini breakout ya ke 1832 ini, kan sumbunya di bawah banget ya di sini ya. Nah, itu kan kalau misalkan kita entry di sini, lalu kita stop loss-nya di sini, itu sangat mustahil sekali ya, karena itu sangat cukup panjang ya. Jadi kita bisa melakukan kalkulasi. Kalau misalkan kita entry di daerah sini, ya kita bisa hitung berarti stop loss kita adalah 1830. Jadi kita kurangin 2 aja. Kita kurangin 2 atau kita kurangin 3. Kalau misalkan kalian mau kurangin 2 atau 3, ya pastikan modal kalian itu mencukupin. Dan kalau misalkan kalian ingin menjauhkan stop loss kalian, ya pastikan juga kalian mengecilkan open lot yang akan kalian gunakan nanti. Misalkan kalian mau stop loss itu di 129, ya kan, 1829. Nah, kalian open di sini. Nah, berarti kalian yang tadinya harusnya open 0,05 lot ya atau 0,10, itu bisa kalian kecilkan lagi menjadi 0,05 ya. Jadi itu akan sangat aman sekali ketika memang hit stop loss yang di bawah sini, daripada kalian paksakan menggunakan lot yang standar yang biasa kalian gunakan ya di 0,10. Maka ketika hit stop loss yang di bawah ini, ya itu akan sangat berbahaya sekali karena lossnya juga akan cukup banyak. Jadi gitu, kalau misalkan mau menjauhkan stop loss, kecilkan lot. Tapi kalau misalkan mau gedein lot ya, gedein lot yang dibuka, maka stop loss itu dideketin lagi ke posisi kita open supaya akun kita itu tetap aman. Oke? Jadi mungkin segini dulu untuk strategi yang akan kita gunakan besok di XAUUSD mengenai open buy dan juga open sell yang ada. Dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Oh iya, kalau misalkan harga berbalik lagi ke area supply yang di sini, ini kan udah nembus ya, berarti ini area demand. Kalau misalkan harga sudah berbalik kembali ke area demand ini di harga 1821 sampai 1826, ya kita bisa menunggu kembali. Ya kan pasti cenderung untuk sideways ya, seperti yang ini ya, seperti yang sebelumnya ini nih. Nah, itu kita bisa tunggu kembali nih, dia mau breakout ke atas ya, strateginya sama stop lossnya, atau dia mau breakout ke bawah. Tapi kalau untuk breakout ke bawah, kita pastikan dulu bahwa garis kuning yang ini nih, yang garis kuning ini ditembus sama dia. Karena kalau kita perhatikan sudah sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle yang mau mencoba untuk menembus garis kuning ini, tapi masih gagal. Jadinya 3D ke atas ya, atau kita bisa katakan sebagai fake breakout ya untuk si XAUUSD hari ini. Oke, jadi mungkin segini aja dulu untuk penjelasan saya mengenai XAUUSD dan juga strategi buy dan sell-nya. Dan jika kalian merasa video ini ada yang kurang dalam penjelasan saya, atau misalkan ada yang salah, ya silakan kalian tambahkan di kolom komentar, atau nanti akan saya coba perbaikin untuk next videonya. Oke, jadi sampai di sini dulu, dan terima kasih telah menonton video analisa dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.